Wilujeng enjing kasadayana urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu atos masihan kasempatan sareng kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saat ini kita tengah berada di Desa Cimahi. Bersiap untuk memulai perjalanan menuju Desa Adat Cikondang yang terkenal akan kekayaan budayanya. Perjalanan kita akan membawa kita menyusuri jalan-jalan desa yang asri dan sambil menikmati keindahan alam pedesaan. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita semakin dekat dengan tujuan kita untuk mengenal lebih dalam tentang adat istiadat yang masih kental di Desa Cikondang. dibangun lagi tapi masih berdaya kayak begini yang 53 ya. Memang foto-fotonya masih ada di sana, nggak di sini tapi di tiap rumah sesepuh di sini masih ada, masih foto tahun 53 mereka itu kan ada bentuk rumah hampir mirip masih, tapi kesininya sehubungan takut lagi dari bapak lah ini nitip jangan sampai. Ini ada peribahasa itunya, kalau panjang jangan dipotong, pendek jangan disambung. Jadi bentuk rumah adat saya semua jangan sampai dirubah, apakah ditambahin atau dikurangi, jangan. Dari dulunya begitu sampai sekarang alhamdulillah. Ya sekarang aja kita bukakan sama Abah Anam yang sekarang. Bapak juga nggak tahu kan dia kita kunonya apa, kalau istilah nama seperti monyet ngabulung kalapa ya kerak yang itu nggak tahu dalamnya apa. Sekarang kita rembukan semuanya tahun belakang, kita panggil para ahli ya, ahli sejarah, ahli bahasa dan semuanya untuk meneliti kitab itu apa isinya. Ternyata setelah diteliti yang telah sistem dakwahnya di sini yang telah dipraktekkan, dilaksanakan oleh masyarakat Cikondang sehari-hari, dari fikihnya segala macam isi kitab itu. Cuma mungkin kita ya bapak juga nggak tahu itu, soalnya hurufnya kan huruf Pegon, Sunda Arab, ada Jawanya, ada apa, lalu huruf Sundanya juga bukan Hana Caraka kan, kalau Sunda mah itu Hana Caraka bukan, itu hurufnya Sunda Wiwitan yang ya tangkap dapur dengan ruang tamu langsung. Cuma ada 2 ruangan, kalau dulu mah kamar tidur, lalu gua itu suatu ruangan tempat menyimpan beras. Kalau menyimpan padi mah di lumbung di sana. Oh iya. Bapak perkenalkan ya, Bapak nama Yohana sebagai Jupel bisa kunci bisa Bapak sebagai tugas sebagai juru kunci di sini. Alhamdulillah kepada adik-adik selamat siang. Selamat siang juga Pak. Sini alhamdulillah. Nah, Bapak perkenalkan nama Yohana, tugas sudah 20 tahun sini, 20 tahun lebih lah, alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke lokasi rumah adat ya, ada petunjuk dengan pantangan yang tidak diperbolehkan. Satu, kalau harinya hari Selasa, Sabtu, Jumat. Satu. Terus yang kedua, kalau perempuan sedang ada halangan, tidak boleh masuk ke lokasi hutan larangan, tidak boleh masuk ke rumah, tidak boleh masuk ke makam. Di sini kunjungan sini ada tiga lokasi. Satu
hutan larangan, 2 makong, 3 rumah. Itu yang dikunjung ke semua yang kunjung yang meneliti tentang sejarah. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga, kalau agamanya dong, kalau agama seperti orang Taiwan, Konghucu, orang India, Belanda itu kebanyakan orang Nasrani, tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk pelajaran mata kuliah paling bisa di luar konsultasi itu aja. Sebelumnya saya pernah baca-baca juga sebelum kesini, katanya memang rumah adat ini sebelumnya kan ada beberapa rumah adat dan tersisa 1. Iya. Kalau boleh tahu penyebab rumah adat itu hanya sisa 1. Iya. Jadi gini, dulunya gini, Bapak waktu kebakaran, Bapak belum tahu ya, kebakaran itu tahun 42, Bapak kelahiran tahun 45. Jadi sejarah di Kampung Ciwanang itu rumah itu ada 60 rumah ya. Semua gini menghadapinya ke utara semuanya, tidak boleh ada yang menghadapi ke selatan, nggak boleh. Jadi dulunya Kampung Ciwanang itu ada 60 rumah 1, Lumut Bali 1, kolam 1. Kalau dulu orang tua dulu orang kaya dulu. Tapi asapnya pakai injuk gini. Sebutnya bangunan ini disebutnya itu Julang Apak. Bila mana ada dosen ya, bentuknya bagaimana itu bangunannya itu namanya Julang Apak. Julang Apak teh suhunya gini ya, pakai telahap gini, disebut Julang Apak. Dan diadakan balai ini ya, kalau dulu ya para tamu yang kunjungan ini hanya sedikit, cukup di balai ini untuk pertemuan sebelum masuk. Dan terus Bapak saya punya program dikarenakan para tamu makin depan makin banyak ya, maka disediakan ada balai paseban sampai kunjungan itu sampai 150, 120 sampai 70 orang. Nah, jadi ada tamu itu ditaruh dulu di balai paseban. Tanya tentang rumah, 60 rumah itu sama gini semuanya. Sebutnya Julang Apak, pakai injuk. Tahun 42 kebakaran, hanya 1 tidak kebakar yang ini. Tidak kebakar nih, paling dekat dari sini dekat, tapi nggak kebakaran. Maka kakek bapak itu amanat kepada paman saya ada amanat, ada paribahasa, kalau panjang tidak boleh potong, pendek tidak sambung. Maknanya artinya bentuk rumah, ukuran, adat, budaya, seni, budaya tidak boleh berubah. Maka dikarenakan itu rumah itu punya, kalau sekarang punya, kalau dulu simbol, kalau sekarang namanya itu punya filosofi. Banyak sejarahnya di rumah. 1 tempat menyimpan benda, pusaka kemudian rumah adat, maka disebut hutanan dikarenakan ada benda. Maka itu benda itu takut dirampas oleh Belanda, maka dikerumahkan. Masih ada, tapi masih tertutup. Hanya orang-orang tertentu yang memelihara, 12 orang. Seperti orang Lamajang, Ciupadang nggak tahu semuanya, nggak tahu. Alhamdulillah itu masih tertutup. Nah, yang kedua yang tadi ya tempat beberapa kali, yang ketiga tempat sembunyi zaman Belanda, terus yang keempat tempat sembunyi zaman DITI sampai 9 itu sejarahnya hutan larangan. Hampir separuhnya itu diambil. Tapi waktu ritual 15 Muharram waktu dipelihara kumpul lagi semuanya ya. Balik lagi pertemuan Asia Afrika yang 27 negara di Asia ya, di gedung Asia Afrika
maka nginapnya di Pak Sontosa di Pasiriin pun Bapak diundang, misalnya Bapak harus menerangkan tentang budaya dengan seni budaya. Memang Bapak disakti oleh 27 negara dulu waktu ini pengurusnya kebudayaan itu Mas Guru Soekarno Putra yang megang budayanya. Memang Bapak koordinasi dengan Mas Guru Soekarno Putra waktu peringatan Asia Afrika 2 kali Bapak di sana di Mesir itu, maka Bapak udah dikenal. Nah itu kegiatan. Nah di sini tentang membuat membuat kuliner seperti nasi tumpeng, makanan yang ringan-ringan itu memang itu tidak boleh pakai kimia. Bumbu-bumbunya itu tidak boleh pakai kimia seperti sasa, peci nggak boleh, minyak kelapa nggak boleh. Memang kalau sampai sekarang juga masih kuat, tidak boleh. Hanya ciri khas makanan di sini lah kalau ritual di sini itu ciri khas di sini rujak suro. Kalau melaksanakan rujak suro waktu ini nyata di ritual di 15 Maret diadakan ada. Ya itu tentang ritual, tentang kuliner, tentang makanan. Ini ada kamar, ya, ini kamar larangan. Itu gua. Cuma gua itu tempat menyimpan beras. Kalau udah ditumbuk yang padi di lumbung padi udah ditumbuk jadi beras, maka disimpan di gua. Kenapa sih padinya tidak disimpan di gua? Itu untuk menjaga kesehatan. Kalau disimpan di gua, memang kalau mengeluarkan padi itu banyak gatal-gatal kulit ini, maka disimpan di luar, udah jadi beras baru dimakan. Untuk menjaga kesehatan. Yang meninggal hampir hari enggak, si orang itu karena kan terjaga batinnya, memang terjaga alamiah, maka diadakan ritual kamu tiap 1 tahun sekali. Itu tidak boleh dirubah, harus dilaksanakan. Sampai bikin tumpeng itu masyarakat di kampung Cikoneng itu sampai 200 tumpeng masyarakat gotong royong, semuanya pada ambil. Terus ini tentang sejarah air yang mengairi ke desa untuk mengairi sawah luasnya 140 hektar. Jadi itu sejarahnya berterima kasih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala udah diberi air, satu. Yang kedua, terima kasih kepada yang membuat saluran air ke desa. Kata orang tua namanya itu Bapak Polisi yang membikinnya. Hanya 3 orang, 4 orang yang membikinnya juga dulu. Kata orang tua sampai beres mengenai satu desa, maka kalau air udah mengalir ke sawah semuanya atau berhasil, maka diadakan ritual di irigasi nyata Cisangkui. Alhamdulillah. Jadi berterima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada membuat solokan-solokannya itu ya. Terus tentang sejarah ini air bersih. Sejarah air bersih itu menerimakan kalau Subhanahu wa Ta'ala diberi air, terus yang membangunnya kepada donatur-donatur itu memang terima kasih, dikarenakan donatur yang membangun itu udah meninggal semuanya. Jadi terima kasih kepada almarhum semuanya. Itu sejarah. Jadi diadakan ritual di kampung Cikoneng itu ada 4. 1 ritual ini, 2 ritual kampung, 3 ritual air satu desa, terus yang keempat air bersih. Itu kegiatan-kegiatan di kampung Cikoneng.
Kampung adat Cikondang adalah sebuah harta karun yang tak ternilai bagi bangsa kita. Di tengah arus modernisasi yang begitu cepat, keberadaan Cikondang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga akar budaya. Setiap rumah panggung, setiap ukiran, dan setiap upacara adat yang masih dilestarikan di Cikondang adalah cerminan dari kemegahan peradaban nenek moyang kita. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melestarikan Cikondang. Tidak hanya sebagai sebuah situs budaya, tetapi juga sebagai inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus menghargai nilai-nilai luhur bangsa.